bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mulai dari penjuru manapun di atas muka bumi ini akan tahu bahwa orang ini sedang membacakan surah Al-Fatihah. Itulah buktinya bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kalam Allah yang diperuntukkan kepada seluruh ciptaannya berupa manusia, sehingga seruan-seruannya ya ayuhan nas tidak sama seperti kitab Anda hanya menyeru ya Bani Israel, aku diutus, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad, wahai orang Israel, ya dengarkanlah wahai orang Israel, Allah kita itu Esa, Allah itu satu katanya, tapi hanya untuk Bani Israel. Makanya kalau dia hanya diutus untuk Bani Israel, yang jadi pertanyaan original teks kitab Anda, kenapa bahasa Yunani? Harusnya seperti yang diterangkan oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul, harusnya ketika Yesus berbicara kepadanya dengan bahasa Ibrani, harusnya kitab Anda menggunakan bahasa Ibrani. Faktanya dia menggunakan bahasa Yunani. Saya kira begitu, Adinda, bahwa saya bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bahwa firman Allah. Kami punya sanad, terakhir, sedikit lagi. Kami punya sanad. Sanad itu apa? Mata rantai penyampaian kalam Al-Quranul Karim. Jadi baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sahabatnya juga mengatakan hal yang sama. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Begitu seterusnya sampai kepada Indonesia, negara yang kita cintai ini. Jadi sang guru menyampaikan ke murid, murid mendengarkan sang guru membacakan, kemudian guru mengajak muridnya untuk membacakan. Setelah muridnya lulus membacakan, menghafalkan, sang murid tadi memiliki murid, kemudian murid lagi diuji dengan hal yang sama, kemudian metode yang sama, setelah hafal sampai kepada muridnya, begitu seterusnya turun-temurun sampai pada meja saya hari ini. Saya kira begitu, Adinda, bahwa untuk membuktikan Al-Quran itu adalah kalam Allah, yang terakhir adalah tidak ada satupun disiplin ilmu di atas muka bumi ini di mana disiplin ilmu itu bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia, kedokteran, atau buku tentang biologi, atau buku tentang pendidikan, atau buku tentang kesehatan, atau buku tentang pemerintahan yang bisa Anda temukan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Wow, seorang Rasul Muhammad SAW 1400 tahun silam, belum ada internet, belum ada HP, belum ada komputer, mampu mengurai unsur-unsur tanah, mampu mengurai isi rahim wanita, mampu mengurai proses terjadinya embrio dan seterusnya. Ilmu dari mana ini? Kalau bukan karena pencipta langit dan bumi yang mengajarkan kepada dirinya melalui wahyu dan juga ilham. Bandingkan dengan kitab yang lain, kita bisa lihat kalau dia berbicara mengenai tanah, berbicara mengenai kejadian, berbicara mengenai makanan-makanan, wow, kita menemukan beberapa kesalahan dan hal-hal yang tidak masuk akal atau irasional. Saya kira begitu, Adinda, saya berpanjang lebar ini, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai acuan kemudian untuk melangkah lebih jauh bahwa satu-satunya agama yang diridai oleh Allah adalah agama yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam Lukas 24 nomor 36, Yesus mengatakan, Shalom alaihim, Islam aku sampaikan kepada kalian semua. Itu ada di dalam kitab Anda. Bahkan di dalam Yohanes dikatakan, aku tinggalkan shalom, aku tinggalkan Islam, aku tinggalkan damai sejahtera kepadamu. Itu seruan Yesus. Saya kira begitu, demikian dari saya ya. Semoga bisa dijadikan sebagai pelajaran, utamanya kepada diri saya sendiri. Terima kasih. Makasih banyak Bang Zuma. Aku sama-sama, Dinda. Jadi benar-benar kagum gitu dengan jawabannya, dengan Al-Quran, karena udah dijelaskan sama Bang Zuma juga kan. Insya Allah. Jadi semakin yakin gitu aku kalau memang pilihan aku ini benar gitu. Makasih banyak Bang Zuma. Amin. Oh iya Bang Anton, aku boleh tanya enggak? Boleh, silakan. Nah, jadi gini kan, tadi udah kita lagi tanya jawab dan alhamdulillah ada dari saudara kami umat muslim yakni Gurunda Juma juga menjawab secara jelas. Nah, mungkin langsung to the point. Nah, yang pertama, apakah Bang Anton sampai sekarang itu percaya Yesus sebagai Tuhan atau hanya utusan? Itu sih yang pertama. Utusan. Oke. Nah, terus
Bang Anton percaya nggak bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah? Sangat percaya. Sangat percaya ya. Dan Bang Yanton juga percaya ya bahwa Yesus itu utusannya Allah. Iya, sangat percaya. Nah, ini langkah pertama, langkah keduanya konkret. Nah, Bang Anton percaya tidak bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang diutus oleh Allah sekaligus Nabi terakhir sebagai penutup para Nabi? Setelah penjelasan Bang Zuma cukup jelas ya, jadi saya percaya. Alhamdulillahirabbil Masya Allah. alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9 ini, jam 9 saya ada jadwal. Ini udah jam berapa ya? Baru jam 8 10, jam Gurunda. 10 waktu. Oh, iya. Jam 10 saya ada Oke. jadwal debat sebentar. Oke. Assalamualaikum lanjut. Bang Suma, Bang Ya. Suma. Assalamualaikum. Oke. Sabar dulu tuh. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. Sabar dulu. Dipanjangkan umurnya. Berikutnya ini Iya. apa ya? Aku pengen Aku bentar Bang Kores. sok. Jadi gini Bang Anton, tadi Bang Anton secara tidak langsung ngucapin bentuk 2 kalimat syahadat menggunakan bahasa Indonesia. Nah, hanya berapa ya? Hanya setengah langkah lagi Bang Anton ngucapin hal itu tapi dikemas dalam bahasa Arab. Dan Bang Anton itu udah menjadi muslim, udah menjadi bagian dari kita semua. Dan insya Allah seluruh dosa, seluruh kejahatan, seluruh perbuatan buruk yang Bang Anton lakukan itu bakal dihapus oleh Allah. Dan Bang Anton lahir kembali, lahir suci, menjadi pribadi baru dalam iman dan Islam. Nah di sini kami nawarkan Bang Anton mau nggak ngucapin dalam bentuk Arabiknya, bahasa Arabnya kira-kira. Nah, sebentar ya, sebenarnya memang udah lama kepengen kan. Cuman begini, kalau misalnya saya sudah Islam lah begitu ya. Iya. Terus ya semisal saya nggak diusir lah kan. Cuman gimana cara saya bisa apa gitu, kayak menjalankan sholat, mengaji begitu di rumah gitu. Sementara orang tua saya kan non muslim gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang nanti bisa diselesaikan. Tapi yang paling terpenting gini. Di dalam Islam, apalagi sebagai seorang yang mungkin masih belum Islam ya karena belum syahadat. Hal yang pertama yang paling penting itu mengucapkan syahadat dulu. Kalau kita lihat Bang Anton, zaman Rasulullah dan sahabatnya itu berislam secara terang-terangan itu bertahap. Awalnya kayak Bang Anton, karena kejadian yang sangat kondisional itu, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu berislam dengan gerilya, dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi seiring berjalannya waktu, Islam itu diterima, ataupun Bang Anton punya pendekatan sendiri terhadap ibunda Bang Anton dan keluarga-keluarga yang terdekat, itu nanti bisa dilakukan. Yang penting, yang nggak boleh banget ditunda, itu Bang Anton ini ya dalam tanda kutip ngucapin syahadat itu. Soalnya kita nggak tahu kematian itu datang kapan saja. Baik. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum. Adinda Godian, mohon maaf. Ya. Gimana? Ya, ini Ade Anton ini kan di Riau. Iya. Nah, kan kita ada Bang Sonti di sana. Saya mau kasih beliau waktu sedikit aja beberapa menit untuk ngobrol di sini di tengah-tengah kita nih. Boleh. Maksud saya gini, adik kita ini kan masih muda gitu. Ya mana tahu bisa, insya Allah Bang Sondi bisa lah. Ya untuk memudahkan segala sesuatunya terhadap beliau. Silakan Bang Sondi silakan abangku. Silakan. Nah ini satu daerah Bang Anton tadi. Iya. Tafadhol, beliau ini mantan ketua DPRD 2 periode di sana. Silakan Bang. Oke, makasih Gurunda. Tapi tanda tangannya masih sakti loh ini. ada aja Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saudara Tuhan. Dinda Anton, salam kenal buat Dinda Anton. Iya, Bang Sandi, salam kenal juga. Dinda Anton di mana? Kalau abang di Pekanbaru. Dinda Anton di mana? Di Dumai. Oh, di Dumai. Dekat lah Pekanbaru Dumai. Jalan tol sekarang 1 jam 15 menit nyampe itu. Gini Dinda Anton, kalau ada apa-apa, mungkin Dinda Anton bisa menghubungi abang.
kalau butuh apa-apa mungkin abang bisa juga ke Dumai, karena abang saya juga ke Dumai. Bisa Dinda Anton simpan nomor handphone abang? Bisa bang? Oke, 0812. Sebentar bang ya. Nggak apa-apa disebut di sini, Bang. Nggak apa-apa. Bang, itu aja chat aku, nanti ku kirim nomornya. Di chat aja, Bang. Oh, Nanti abang direpotkan dengan chat, ini bang, pasukan ninja. Ya, Nanti betul. ku kirim ke Bang. Iya, Bang. Saya juga Betul, pernah betul. begitu. Pasukan ninja itu banyak teledornya di luar. Oke, Abang oke. di live chat aja gitu. Betul, Oke, oke. Jadi nanti dihubungi aja ke sana Dinda Anton, itu juga nomor WA. Ya kan, kebetulan Dumai Pekanbaru itu sekitar 1 jam lah karena melalui jalan tol, jadi sangat dekat lah gitu kan. Kebetulan saudara-saudara kita di Dumai itu juga banyak. Kalau ada kendala-kendala nanti insya Allah lah Anton, baik itu kendala apapun, misalnya ini bersama-sama kita. Kalau memang tujuan Anton ingin ya bersama-sama kita gitu ya, karena kalau sama umat muslim ini Anton, kita itu bersaudara. Susah Anton itu berarti susah saya juga. Jadi sebenarnya saya tadi udah mau keluar, tapi karena Gurunda Jima mengatakan Anton Horario, ya tergerak juga saya masih tetap di sini. Padahal saya ada janji ini pukul 8. Tapi karena untuk bersaudara kita ini gitu kan. Jadi insya Allah lah Dinda Anton, kalau Dinda Anton percaya sama abang, apapun nanti itu kita bisa komunikasikan. Itu Dinda Anton ya, kalau memang Dinda Anton udah kembali ke agamanya Allah gitu loh. Jadi memang tanggung jawab kita bersama. Insya Allah kalau karena kita satu daerah, satu provinsi, setidaknya 70% gerakan Dinda Anton ke depan itu berarti sudah tanggung jawab saya. Mungkin demikian Gurunda Juma dan saudaraku sekalian. Terima kasih. Makasih Bang Sondi. Subhanallah. Beliau ini japri saya rupanya. Tadi saya nggak perhatikan. Karena panas dia japriannya nggak dibaca, dia nelpon langsung pada saya. Masya Allah. Saya masih ingat kemarin saya diperkenalkan langsung dengan 01 Brimob Sulawesi Selatan ini dengan beliau ini bintang 1. Terus kemarin juga orang yang wali kota gitu, di teleponnya orang lagi ibadah umroh juga Bogor, Masya Allah. Dan kemarin Kalimantan juga ada juga yang mau bersyahadat, dan bahkan ada yang sudah bersyahadat. Beliau juga yang banyak memberikan bimbingan. Nah, Adinda Anton, kebetulan beliau satu provinsi dengan antum, dengan Ade ini. Jadi nggak perlu lagi ada yang dikhawatirkan. Di samping Allah yang memberi petunjuk, ya ada abang kita ini yang bisa memberikan solusi apapun permasalahan yang ada adik hadapi. Sekira begitu. Bang, makasih banyak Bang ya. Sukses selalu, panjang umur. Oke, makasih Gurunda, juga saudaraku sekalian. Dilanjut nanti saya habis WS langsung keluar karena ada acara. Lanjut. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku Sondi, Gurunda dan Akhi Golian, aku pengen ngomong ya. Oke. Silakan. Tafatul Penatua. Iya, tadi ini aku seneng banget lihat Anton ini ketika Gurunda ngejelasin tuh langsung mendapatkan gitu pencerahannya. Inilah tanda-tanda orang udah dapat hidayah. Dijelasin dengan logika langsung masuk gitu. Enggak seperti terhitung penghujat. Mereka udah tahu bener tapi mencoba mengolok-ngolok, kena babuk lah macam si Herdi kemarin. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah kepada Anton. Ton, emang lu nggak akan capek ya kalau misalnya nanti ibadah sholat 5 waktu sampai lu wafat? Kalau di kekristenan kan nggak ada yang seperti itu. Iya benar. Kalau masalah kesiapan, saya kalau untuk itu semua udah siap. Yang saya belum siap itu cuman ya ke orang tuanya aja sih. Allahu Akbar. Tidak ada masalah dalam beribadah karena terhitung-terhitung kan doyanya santuy-santuy mereka. Nggak mau mereka yang sholat 5 waktu tiap hari seperti itu. Nah, kalau misalnya itu udah nggak ada, saya memang udah nggak ada masalah. Memang teringin banget Bang. Memang teringin kalau lihat orang teman-teman sholat berjamaah gitu, mau sholat Jumat, saya kayak pengen ikut ya. Iya, aku terharu. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan niatan muliamu. Wahai Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gini, aku ngasih saran saja. Dalam Islam itu kan hukumnya sempurna, sehingga ketika kita ada kesusahan, Allah Azza wa Jalla itu memberikan solusinya. Contoh misalnya, agama itu memudahkan untuk Brethren Anton. Kalau misalnya ketika nanti sudah syahadat, lalu ada berkeinginan untuk sholat, tapi tidak mau membuat gaduh atau membuat ibunda merasa bagaimana, sholat sembunyi-sembunyi aja. Kalau sholat sembunyi-sembunyi nggak bisa,
sholatlah dengan duduk. Kalau duduk nggak bisa, ya tiduran. Kalau tiduran nggak bisa, ya udah mulut aja. Sampai nanti waktunya Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan, memantapkan hatinya Brother dan Anton untuk sholat dengan sempurna, yaitu dengan gerakan dan juga dengan suara yang dilafalkan. Itu nanti waktunya akan datang. Tapi untuk sementara waktu, Anton sholat sebagaimana bisanya aja yang tidak terlihat oleh ibundanya Anton. Emang bisa sholat duduk begitu bang? Kurang paham bang. Bisa Iya, ini tergantung mungkin niat. mungkin ada asatidz yang bisa menjelaskan ininya kaidahnya mengenai agama itu memudahkan, terutama untuk permasalahan yang Anton rasakan. Karena sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dulu sembunyi-sembunyi. Jadi Anton ini kembali ke zaman Nabi, sembunyi-sembunyi semua itu sholatnya. Belum nanti ada jama kosor begitu, sehingga memudahkan Anton kalau misalnya ini ketahuan di waktu ini, maka bisa sholat di di sholat di waktu yang dijama kayak begitu gitu, Brother Anton. Oh, iya. Jadi kalau benar tadi kata Gurunda, takutnya kita kan nggak tahu umur. Kalau misalnya memang berkenan syahadatlah sekarang. Mengenai keimanan itu, Allah Azza wa Jalla akan memudahkan supaya ketahuannya nanti ketika di momentumnya. Cuman kembali lagi kepada Anton, kalau misalnya kami hanya menganjurkan, kalau Antonnya masih belum mau ya nggak apa-apa. Mau tanya dulu nih, emang kalau bersyahadat gitu nggak harus kayak ketemu gitu ya? Enggak, bersyahadat itu dari pribadinya mengucapkan aja dengan lantang dan ada saksinya. Kita saksinya. Syahadat itu kan berikrar sebenarnya. Oh iya, satu lagi bang, aku kan juga belum khitan bang. Oh, aman itu khitan di Nyusul Riau. dalam Islam itu yang MCI. penting syahadatnya dulu ya kayak begitu nanti nyusul. Sholat kan nggak sah kalau nggak khitan bang. Ya nanti belakang baru itu. Ustaz Alif yang berkompeten untuk jawab. Monggo Ustaz Ustaz Alif. Tafadhol Ustaz Jin Alif. Enggak, maksudnya gitu. Allahu Akbar. Saya agak terharu juga dari tadi dengarnya ini. Sholat tidak sah kalau belum berhitan, betul. Sudah berhitan juga tidak sah sholatnya kalau belum bersyahadat. Masalahnya begitu. Konteks awalnya itu bersahadat. Itulah kenapa umur itu Allah rahasiakan. Ketika ada hidayah itu datang, Anda sudah merasakan di situ. Ini terus terang ya. Maksudnya kok terus terang sih? Artinya begini, memang yang namanya beberapa kali sering kita bahas bahwa iblis itu memang menyesatkan manusia. Nah, ketika ada orang mau menerima hidayah, dia mau mengikrar. Ini saat ini istilahnya lagi kuat-kuatnya iblis menggoda manusia. Karena di beberapa keyakinan juga mengatakan iblis itu selalu ingin menyesatkan manusia, terutama tentang keimanan. Nah, ketika ada orang mau kembali kepada jalan yang benar, memang mereka itu selalu membisikkan. Makanya di Islam itu selalu berdoa. Kita yang sudah beriman aja selalu diingatkan. Iblis itu yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas gitu, yang selalu membisikkan was-was, memberikan was-was kepada manusia ya, ke dalam hati manusia dari kalangan jin dan manusia. Nah, ini seperti ini. Bagaimana caranya? Tentu kita berlindung kepada Allah. Nah, sebelum itu kuatkan niat, tekadkan bulat. Kalau memang sudah merasakan yakin 100% di situ, segera putuskan. Kita hanya mengingatkan, bukan memaksa. Karena kita tidak tahu usia kita itu kan. Karena apa? Yang dikhawatirkan adalah ketika kita belum mengikrarkan, baru kita mengingini tapi kita belum mengikrarkan, sementara ajal kita sudah sampai, artinya penyesalan itu sudah tidak ada guna lagi gitu. Itu dari konsep keislaman ya. Kita mengingatkannya hanya di situ. Karena apa? Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, dia berkeinginan untuk Islam, tetapi dia menunda-nunda. Waktu peluang kesempatan itu tidak ada lagi, maka tidak bisa waktu itu tidak bisa diputar ulang kembali gitu. Tadi konteksnya apa ya? Tadi itu konteksnya kan mengungkapkan saya ini belum sunat. Iya, karena belum sunat kan untuk bertanya karena ingin sholat kan? Karena Ya, mau benar. syahadat terus sholat.
Ya. Ya, di Islam tadi sudah ditekankan oleh Kang Kores bahwa ada kemudahan-kemudahan dalam situasi tertentu, kondisi tertentu. Yang pertama itu kan memang dia membersihkan hatinya dari perkara-perkara yang di luar mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keimanan. Itu poin pertamanya dulu. Aku sedikit boleh Bang Alip? Monggo silakan. Jadi gini, yang membedakan pintu di luar Islam dan Islam itu pertama syahadatnya. Jadi sebelum syahadat nggak kena hukum sunat. Gitu ya. Jadi kalau Bang Anton mau sunat dulu, ya nggak apa-apa. Tapi syahadat dulu, baru kena hukum sunat. Gitu. Terus kalau ini mohon dikoreksi, kalau misalnya belum sunat, terus dia sudah syahadat, ya sholat dulu, nggak apa-apa. Itu menurut saya ya. Jadi yang menyebabkan dia kena hukum Islam, itu kan kalau dari kafir, ya syahadat itu. Jadi kalau sunat dulu, kan belum kena hukum Islam. Mungkin semacam itu. Silakan yang lain. Silakan Anton, gimana? Jadi kalau misalnya baru mualaf gitu, terus belum hitan, sholatnya masih sah gitu. Yang pasti itu ikuti langkah awal. Ketika Anda belum hitan, langsunglah dihitan, karena jangan ditunda-tunda. Dihitan itu enak kok, nggak masalah. nanti kan heran, lu kok bentuknya beda gitu. Iya, enak, serius. Intinya gini Anton, mengenai hitannya itu disegerakan gitu loh. Ya. Nah nanti kan bisa diatur waktunya itu kapan. Ada goldian juga kan di tempatnya Anton, itu bisa disegerakan. Nanti ditemenin kok untuk hitannya itu. Maksudnya tapi tetap nanti sholatnya tetap dihitung niatannya oleh Allah. Ya, ada ini caranya ketika nanti misal Anda sudah syahadat, otomatis kan Anda diwajibkan sholat, lalu Anda belum berhitan, tetapi Anda berproses ke sana. Nah nanti solusinya seperti apa? Sebenarnya ada caranya. Bagaimana Anda tetap membersihkan jisim ya dari kenajisan yang ada di bahasanya ya di ini tersebut gitu loh, kayak gitu. Sementara proses awal gitu. Karena apa? Anda sudah wajib sholat gitu. Itu sebenarnya bukan perkara yang sulit dan rumit hal seperti ini. Yang paling awal itu masuk gerbangnya dulu ini. Karena ini yang paling berharga dan paling mahal gitu. Ya, setan itu memang selalu menunda-nunda keinginan orang untuk melakukan kebaikan. Ya intinya menuju proses untuk melaksanakan perintah larangan itu kan berproses. Itu aja kan intinya kan itu. Jadi syahadat sudah oke, satu proses ditangkai. Terus kemudian ya proses-proses selanjutnya. Itu aja mungkin intinya itu. Tapi kita sepertinya udah masuk ke penghujung acara, ini udah mau 1,5 jam. Sekarang kita kembalikan ke Anton. Ya mau apa? Assalamualaikum, boleh saya tambah sedikit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ini salam kenal ya Anton. Iya, Bang. Ini mudah-mudahan ya boleh jadi muslim, kita bersaudara. Karena saya dulu ya sangat meragukan Islam dulu tuh begitu. Tapi setelah saya belajarin Islam itu, rupanya Islam itu agama yang Allah ridhoi begitu. Izin, berapa tahun yang lalu? Sudah berapa tahun? Ya, udah lama lah, tapi karena saya di rantauan ini saya berasal dari. Nanti yang mengajarkan saya siapa ya? Tadi ya, sama Bang Sandi tadi yang nanti mengajarkan ada Bang Anton. Banyak. Bentar aku masuk. Mengajarkan sholat, mengajarkan Arabnya Al-Quran. Aman. Cek suaraku dengar Bang Anton. Dengar. Masuk.
Nah, dengar. Jelas. tadi aku sore udah koordinasi sama teman-teman Mu'alaf Center di pusatnya Riau. Kita udah teleponan dan beliau siap nge-backup entah dari segi pengajaran Islam atau hal-hal yang Bang Anton butuhkan. Karena Bang Anton ketika menjadi mu'alaf, itu kewajiban kita semua untuk menuntun, membimbing, serta membantu Bang Anton dalam segala aspek apapun. Tapi yang terpenting, Bang Anton harus amanah dan tentunya konsisten juga. Aman insya Allah. Kalau mau besok saya telepon bakal datang. Kalau Bang Anton nggak bisa. Berarti kan ini udah nonton. Abis apa namanya? Abis bersyahadat sekarang, Ya. abis bersyahadat sekarang, langsung ke tempat Bang Anton bisa. itu HP sibuk pasti, HP sibuk. Syahadat sekarang pengen ketemu, ku teleponin langsung bisa datang. Aman. Islam itu, wonderful, beautiful emang. Nggak bisa Kira-kira diuraikan dengan apa itu kata-kata. keberatannya Anton sekarang kalau syahadat gitu mungkin? Orang tua orang tua doang sih. Ini kasih waktu dulu, Cuman orang dijeda dulu. Ya gini. Kita nggak maksa. Aku izin masuk ya, Ikhwan Fillah. Sekali lagi kita di sini itu nggak ada paksaan. Bahkan kalau kita maksa Bang Anton, Allah marah sama kita. Nggak boleh dalam Islam. Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kita mendakwahkan. Fadakir innama anta mudakir. Hei kamu yang di sini tugasmu itu hanya menyampaikan. Selebihnya kita kembalikan ke yang bersangkutan. Nah, itu poinnya Bang Anton. Monggo Bang Anton. Ya menurut karena Bang Zuma tadi ya. Bang Zuma ya, tadi yang tadi ngejelasin banyak ngobrol banyak sama Gurunda. Ya, karena yang terakhir ngomong tadi Goldian. Karena tadi juga kepikiran kan omongan Bang Zuma yang bilang ya jangan memikirkan keselamatan orang tua di dunia aja, pikirkan juga di akhirat kan, gitu ya. Oke Bang, saya siap Bang. Masya Allah. Masya Allah. Oke, kalau begitu takbir. Kita nunjuk siapa ini yang mau nuntun siapa? Kita nunjuk siapa ya? Tapi saya nggak bisa kecil-kecil ya Bang suaranya, maaf. Enggak apa-apa. Yang penting terdengar jelas dan kami menyaksikan. Ini ada Cak Tata, ada Ustaz Alif, ada Bang Zuma. Asal jangan palen aja. Gurunda memang masih ada Gurunda. Zuma. Ya Bang Zuma aja, Bang Zuma. Suara saya kalau suara saya nggak kedengaran. Kedengaran. Gurunda ada Mas. Ada toh. Tadi hilang. Ya silakan Gurunda ya, Ivan Ifisabila Asadidillah, kita berikan kepada Gurunda ya kehormatan ini ya. Tentunya. Boleh ya? Tafadhol Gurunda. Masya Allah. Ya nanti ada yang usul juga ini syahadat dari Balikpapan. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Jadi gimana Adek, kita mulai untuk sebenarnya Anda ini sudah menjadi Muslim gitu ya. Anda sudah menjadi seorang Muslim sebenarnya. Karena Anda sudah menyerahkan hidup mati Anda di dalam ajaran yang Allah kemudian tuntun kepada para Nabi. Termasuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu kemudian Anda sudah masuk ke dalam ranah itu. Anda sebenarnya sudah menjadi seorang Muslim secara tidak langsung dengan mengatakan bahwa Anda percaya bahwa Tuhan itu satu, Anda percaya Yesus itu utusan Tuhan, ya sebenarnya itu Anda sudah masuk ke dalam pengajaran Islam ya. Tinggal nanti menjalankan syariat-syariatnya aja pelan-pelan. Saya kira gitu. Oke Bang Zuma. Ya. Gimana? Kita mau langsung prosesi syahadat? Boleh Bang Zuma. Baik. Adik saya tinggal ngikuti saya ya. Afwan Gurunda yang ada paksaan dulu gitu-gitunya dulu Gurunda. Afwan. Iya. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat
sunnatul awwalin. Jadi Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, katakanlah kepada orang-orang yang ingkar, wahai Muhammad, jika mereka berhenti dari kekufurannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi yang memerangi ajaran agama Islam, maka kata Allah, hukumku berlaku kepada mereka. Ya, nah ini sebagai pembuka awal daripada Anda, adik-adik saya ini untuk bersyahadat. Saya ingin tanya dulu kepada adik saya, apakah ada paksaan kemudian untuk Anda memeluk agama Islam? Tidak ada, Apakah Anda memang keinginan saya sendiri. Masya Allah. Bukan di bawah tekanan kan? Bukan. Iya. Insya Allah nanti setelah ini, adik ini boleh titip KTP-nya ke salah satu teman kita yang ada di sini, nanti diteruskan ke saya untuk saya buatkan sertifikat sebagai landasan hukum ya, sebagai dasar hukum bahwa adik ini memang sudah memeluk ajaran agama Islam. Bagaimana adik-adik semua? Kita mulai? Atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Lanjut aja Bang, biar cepat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kita akan memulai prosesi pensyahadatan dari saudara kita, adik kita Anton. Kiranya malam ini menjadi malam awal beliau untuk kemudian memeluk ajaran agama Islam, di mana agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang kemudian diajarkan oleh para nabi. Tolong diikuti saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Masya Allah, sahabat-sahabat, semua menjadi saksi sah ya. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang Anton, gue kalau deket lu gue bakal meluk. Allahu Akbar. Adinda Alif, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang lain, yang pada intinya kita semua ini adalah menjadi insan yang memiliki kewajiban terhadap saudara kita yang baru masuk Islam. Pada intinya kemudian adalah bahwa Islam itu adalah satu tubuh. Jadi ketika satu merasakan sakit, maka semua pasti akan merasakan sakit itu. Karena itulah kemudian ketika satu yang lagi bahagia, upayakan kebahagiaan itu bisa dirasakan juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka karena itulah kemudian saya menghimbau, saya mengarahkan kepada teman-teman, mungkin saudara kita Anton ini ke depan akan menghadapi banyak masalah, ke depan akan mendapatkan banyak ujian, maka kitalah saudaranya yang menjadi tempat acuan untuk mengadu ya ketika ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh manusia. Tetapi terhadap imannya, terhadap keyakinannya, tempat aduannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi, kalau ada apa-apa, Adinda boleh minta nomor kontak saya kepada tim kita yang ada di sini. Dan juga tadi benar yang dikatakan oleh Adinda Goldian bahwa saya sudah memberikan tadi kontak untuk MCI Pusat. MCI Pusat kemudian nanti sudah mengontak MCI Riau. MCI Riau nanti akan mengarahkan adik kita ini ketika ada sesuatu yang ingin dicarikan solusi. Nah, yang terpenting kemudian adalah Bang Sondi ya, agar kiranya kontak Adinda Anton itu diberikan ke Bang Sondi supaya
kita juga menjadi tenang. Karena kalau ada seorang muslim yang baru masuk Islam, saya pribadi itu biasanya nggak tenang. Karena banyak hal yang saya alami ya dalam kehidupan nyata terkait dengan orang-orang yang sudah bersyahadat, baik itu internalnya mereka atau eksternalnya mereka. Karena itulah saya minta sekali lagi mengingatkan kepada adik saya, nomor saudara Anton ini agar diserahkan ke Bang Sondi untuk mereka bisa komunikasi. Saya kira begitu dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Iya. Amin. Allahumma amin. Aku satu sedikit, ini cuma 10 detik. Ya sebentar. Ya nanti gampang itu. Oke, lanjut. Ini sejam yang lalu Anton masih kafir, Masya Allah. Beberapa menit ke belakang beliau sudah muslim. Semoga Allah Azza wa Jalla meluruskan segala niatmu ya Anton, dan juga memudahkan istiqomahmu di dalam agama yang menjadikan keselamatan kita semua. Lalu yang terakhir, amin amin Allahumma amin. Yang terakhir, kalau Anton udah syahadat, kristal kapan? Tafadhol dilanjut. Asatid filah. Oke, jadi nomor Bang udah Sondi, udah saya japri ke Goldian, Bang. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa saudaraku Anton ini kapan pengen disunatnya? Oke, aku standby, lanjut. Kita duluan syahadat daripada nanti kiamat udah dekat. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan kepada Bang Anton? Ya mungkin saya sedikit ya. Mungkin ya sebelumnya sedikit ini yang lebih penting nih, yang lebih krusial. Ikhwani fisabilillah yang berada di channel manapun yang menyaksikan prosesi syahadat malam ini, tafadhol silahkan kirimkan sebagian rezeki kita untuk saudara terbaru kita Anton, karena beliau mempunyai hak dari sedekah umat ini seperti yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya. Silakan dikumpulkan ke rekening ke rekening Mu'alaf Makassar Center Indonesia yang tertera di deskripsi kode berapa aku kemarin? dan juga di Kode 1 ya. Oh iya, belakangnya di kode 111. Jadi kalau misalnya mengirim 50.000, belakangnya jadi berarti 50111, dan itu dibantu juga dengan memberikan bukti resinya kepada nomor yang tercantum di channel-channel yang Ikhwani fisabilillah tonton saat ini. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang mensupport Anton agar bisa istiqomah selalu di agama yang baru ini. Amin amin Allahumma amin. Tafadhol dilanjut akhina nas. Mungkin Kang Alif baca doa dulu, Kang Alif boleh bimbing doa dulu. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Sedikit saya ingin mengucapkan selamat untuk Bang Anton. Semoga semua ini bisa membawa berkah, nikmat yang luar biasa untuk Bang Anton. Dan amin. Apapun itu jadikanlah sebuah ujian. Doa untuk sampean, Allahumma aghfirli warhamni waqiri ini warzukni. Untuk saudaraku, semoga sampean Bang Anton tetap kuat dalam menghadapi semua ujian yang akan Bang Anton hadapi, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf mungkin pimpin doa tolong. Pak Yusuf monitor dipimpin doa. Ya. Belum aja kalau belum didoakan, ayo dipimpin doa. Iya. Mungkin saya dulu sebentar ya, boleh nggak? Habis doa aja, habis doa aja mungkin nanti kita saling ini. Yuk doa dulu, Ustadz dulu di Dakup untuk mendoakan. Silakan Ustadz. Ya. Amin kan bareng-bareng. Sebetulnya nanti karena ini beliaunya Mas Anton ini mu'alaf, artinya rontok semua dosa-dosanya semua. Ini suci ini Mas Anton ini. Jadi doanya juga untuk Mas Anton dan juga untuk kita. Nanti tolong Mas Anton itu diamini ya. Semuanya juga mengamini. Jadi doanya ini mustajab untuk yang mu'alaf ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon petunjuk-Mu ya Allah, supaya kami tetap bertakwa ya Allah. Dan Engkau beri kami kecukupan ya Allah, kecukupan rezeki ya Allah, kesehatan ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik, tetapkanlah hati kami tetap taat kepadamu ya Allah, selalu taat kepadamu akhir hayat, sampai akhir hayat ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah, semua yang ada di sini adalah hamba-hambamu yang besok meninggal adalah sebagai umatnya Rasulullah SAW. Selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya berdoa ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. meneteskan air mata ya, saya tuh terharu tadi itu sebetulnya. Mohon maaf. Hasan, monggo dilanjut. Allah. Kok pada diam? Saya boleh ya? Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Selamat ya, Bang Anton ya. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita bisa menjadi seorang mu'alaf yang kafah dan semoga kita bisa menjaga ini sampai akhir nanti, sampai kita menghembuskan nafas ya. Semoga kita bisa menjadi seseorang yang istiqomah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk ini untuk semuanya, termasuk mungkin ini adalah sesuatu yang memang perlu semuanya perhatikan. Apabila ada kurangnya Bang Anton ataupun saya atau saudara mu'alaf yang lainnya, mungkin bisa ditegur dan dibimbing. Kenapa sih kita masuk Zoom seperti ini? Karena kita ingin dibimbing. Jadi seandainya ada kekeliruan kami, tolong diingatkan secara internal untuk semuanya ya. Dan kemudian semoga kita itu bisa saling support. Kalau bisa kita saling merangkul. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling saya gemeter ngomong ini. I'm sorry. Semoga kita bisa menjadi seorang mu'alaf yang kafah ya, Bang Anton. Amin. Allah. Maaf ya. Ya seperti itu sih kalau dari saya ya, karena memang notabene kita ini menjadi seorang mu'alaf bukan hal yang mudah. Selain itu kita pasti akan dapat diskriminasi yang sangat parah, mungkin bisa itu adalah pembunuhan karakter yang mungkin akan terjadi sama kita ke depan. Tetapi saya berharap Bang Anton bisa kuat. Amin ya Allah. Semoga bisa kuat ya. Dan saya sangat appreciate dan kita memang harus perlu belajar tentang kesabaran. Sabar itu tidak ada batasnya sampai kita mati. Kalau kita belajar sabar itu perlu belajar seumur hidup. Tetapi ya itu tadi, untuk saudara muslim yang lebih paham, yang lebih yang lebih punya wawasan, bimbing kami, rangkul kami. Jangan biarkan kami sendiri. Mungkin cobaan kita akan lebih berat ke depan, Bang Anton. Semoga Bang Anton kuat.
Mungkin seandainya saya bukan orang baik. Bahkan mungkin saya ini orang bejat. Tetapi saya ingin bisa belajar lebih baik, dirangkul lebih baik. Bukan untuk dicemooh kanan kiri. Semoga kita ini tidak dikucilkan. Semoga kita dirangkul. Semoga semuanya paham sebagai guru kita semua yang lebih punya wawasan, lebih punya ilmu, lebih punya pemahaman. Ketika saya salah atau saudara kita yang lain salah atau Bang Anton salah, tegur kami secara baik-baik. Secara internal, kalau tidak punya nomor, tanyakan kepada yang punya nomor. Dan marilah kita saling merangkul. Kita butuh rangkulan kalian semua. Ayo ya, rangkulan yuk, rangkulan online yuk. Yuk. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Seandainya pun saya di sini punya salah sama semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita butuh dirangkul oleh saudara semuanya. Ya. Ya kan MMCI sudah merangkul Loti kan gitu ya. Iya. Kami juga mohon maaf sekiranya kami sebagai saudara memiliki kehilafan, lalai terhadap antum semua yang mualaf ini, ya kami juga minta maaf. Kami belajar untuk menjadi saudara yang lebih baik gitu ya. Yang pada intinya ya kita saling mengisi satu sama lain. Saling menasihati satu sama lain. Ketika ada yang keliru, jangan seketika dipublikasikan, tetapi segera kita kemudian untuk saling menasihati satu sama lain. Saya kira begitu, Adinda. Ya. Betul. Terima kasih. Sudah mungkin yang lain silakan. Ya mungkin ini ya dari saya nih, dari tadi ditahan-tahan ya. Terima kasih. Silakan, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya cuma ingin menyampaikan pesan dari Al-Quran. Mungkin terkhusus untuk saudara kita Anton yang baru mualaf dan untuk saudara-saudara kita yang lainnya mungkin hanya untuk mengingatkan atau mengulang kembali ya apa yang Al-Quran sampaikan tentang keselamatan. Jadi Al-Quran tidak menyampaikan hal banyak-banyak, ya. Dia hanya menyampaikan 3 hal untuk mendapatkan keselamatan itu. Yang pertama tadi sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan oleh saudara kita Bang Anton, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Mengapa harus bersahadat untuk masuk Islam dahulu? Ini karena kita ingin mencapai keselamatan intinya. Dalam Al-Quran mengatakan, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Terus ada lagi juga yang mengatakan bahwa barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka dari itu mengucap 2 kalimat syahadat adalah hal yang pertama. Terus yang kedua apa? Yaitu beramal saleh. Nah ini langkah yang kedua. Mungkin untuk beramal saleh itu sudah sering kita dengarkan, ada tuntunannya juga dalam Al-Quran dan hadis. Terus kita bisa mendapatkan keterangan-keterangan daripada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang terdekat. Dalam Al-Quran dikatakan, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Inilah
mengapa kita diperintahkan untuk beramal saleh. Nah, yang terakhir adalah istiqamah dalam iman Islam. Nah, ini langkah yang terakhir. Artinya bahwa kenapa kita harus istiqamah dalam keimanan? Jika Anda ingin mencapai keselamatan, ya itu karena perbuatan syirik akan merusak iman dan membuat amal saleh yang Anda kerjakan akan sia-sia. Di mana dijelaskan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu di Al-An'am ayat 82. Nah, mungkin cuman itu sekedar untuk mengingatkan dan untuk bisa menjadi satu informasi awal untuk saudara Anton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, boleh? Tafadhol. Oke, ya alhamdulillah ada saudara baru seiman, ada saudara seiman, ada saudara yang sedarah atau ada genetika turunan gitu ya. Jadi seiman itu jauh lebih bernilai dan itu dalam kehidupan para nabi, para rasul di Islam diajarkan, bahkan semua nabi itu ternyata dalam keimanan sering bergesekan. Nabi Ibrahim dengan orang tuanya. Terus nabi-nabi yang lain pun sering bergesekan. Nabi Nuh dengan anaknya, beda keimanan. Keimanan yang sama itu hakikatnya memang nanti kembali kepada Allah, Tuhan yang benar, Tuhan satu-satunya. Itulah esensi bahwa kita itu adalah ciptaan. Ya. Mungkin ada yang sangat mendasar, yang sekarang sangat-sangat penting diambil keputusannya si Anton. Jadi istilahnya kalau mungkin sekolah kehidupannya. Hidup sendiri itu sekolah, pelajarannya adalah kehidupan itu sendiri, gimana mengambil pelajaran-pelajaran tentang hidup, dan mengambil keputusan itu. Jadi tentunya nanti akan banyak masalah. Nah, problem-problem itu ya kayak sekolah ya dikasih soal-soal, itulah problem, nggak ada hidup yang tanpa problem. Insya Allah dengan Islam ini, ya Quran, hadis, dan ajarannya mampu memberi solusi dari soal-soal tentang kehidupan itu sendiri nantinya, yang saat ini mulai membuka lembaran baru. Mungkin dari saya itu, jadi bahwa hidup itu sekolah, nanti mati itu lulus apa tidak sekolah itu. Itu kalau di istilah dalam debat itu dianalogikan gitu ya. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh sedikit ya? Waalaikumsalam. Burunda. Monggo. Ya, jadi saya ingin menyampaikan cuma 3 hal aja. Yang pertama, Bang Anton ini sudah memegang kunci sudah ya. Masalah hitan, sholat gampang itu. Yang penting akarnya dulu kena gitu. Masalah keluarga udah biasa. Di zamannya sahabat itu mungkin ratusan kali lipat lebih sengsara menghadapi keluarga. Kalau di Indonesia mayoritas Muslim. Yang penting tunjukkan kepada orang tua, keluarga, bahwa dengan Islam ini saya tambah cinta lagi kepada orang tua. Karena dalam Islam ada akhlak itu birrul walidain. Gitu ya. Sehingga dengan Islam justru tambah baik akhlaknya kepada orang tua. Itu perintah dalam Islam. Nah, yang kedua, kita juga malah tambah cinta kepada Yesus. Gitu. Karena beliau udah mengatakan dulu mesen kepada muridnya. Wa mubasyiram bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah muridku, setelahku akan ada nabi akhir zaman. Kamu harus ikutin dia. Namanya Ahmad. Kenapa kok Ahmad?
Karena kalau bilang Muhammad ya sama seperti dirinya. Kan terpuji. Semua para nabi itu terpuji. Tapi beliau menyampaikan bahwa nabi akhir zaman itu di atas dia. Sehingga mengatakan Ahmad. Sama dengan gini. Dzikir itu semuanya baik. Tapi afdolu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdolu Ahmad. Afdolu Ahmad. Berarti Ahmad ini kalau Muhammad ya sama. Nabi Isa ya Muhammad. Ya terpuji. Tapi kalau sudah Ahmad di atasnya udah. Sama dengan dzikir itu utama. Semua dzikir. Tapi afdolu. Sama dengan lafaz Ahmad. Berarti di atasnya kalau dzikir-dzikir itu paling atas itu paling tinggi, paling afdol. La ilaha illallah. Nah sehingga Nabi Isa mengatakan Ahmad. Berarti Nabi akhir zaman itu di atasku, gitu. Baik itu ketakwaan, kedekatan, ya. Nah, makanya sekarang ini sulit orang itu menerima Nabi Muhammad. Tidak percaya. Padahal Nabi Isa itu kenapa diturunkan lagi? Pertama, alasannya karena dia belum mati. Kedua, dia ingin membuktikan. Seakan-akan beliau mengatakan ke seluruh dunia, kalian kok tidak bisa menerima, sulit menerima Nabi Muhammad. Padahal saya sekarang ini loh, yang kalian puji-puji, yang kalian kultuskan, bangga menjadi umatnya. Jadi dia turun itu menjadi hakman adlan, menjadi umatnya Rasulullah menegakkan syariat Islam. Malah orang-orang yang bukan siapa-siapa sulit menerima Nabi Muhammad. Padahal Nabi Isa turun dia dengan bangga. Kalian rugi dari dulu tidak menerima Nabi Muhammad. Wong saya seorang nabi diturunkan lagi menjadi umatnya. Nabi Musa juga gitu. Ya Allah, apakah ada orang yang lebih istimewa? Iya ada. Nanti Nabi Muhammad. Makanya Nabi Musa sendiri pingin jadi umatnya. Karena dalam kitab ya, saya pernah baca dari guru saya, Nabi Muhammad itu paling tingginya para nabi. Dan umatnya sekelas nabi-nabi Israel. Coba, umatnya loh sekelas. Dalam segi ibadahnya, saya contohkan. Nabi Isa mujizatnya bisa menghidupkan orang mati. Umatnya Rasulullah, Syekh Abdul Qadir bisa. Berarti kan setingkat kan. Jangankan, makanya saya tidak mau ketika debat, ayo, Tata, mana yang lebih hebat Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? Tidak mau. Karena apa? Wong sama umatnya aja masih sekelas gitu. Ya, sehingga apa? Maka dari itu banggalah kita ya menjadi umatnya Rasulullah. Yang terakhir kita nanti syaratnya itu ya kalau mu'alaf itu jangan pisah dari kami di Zoom ini supaya imannya tambah kuat. Nanti ajarin sholat karena Rasulullah sendiri ketika ada orang masuk Islam ya pertama diantaranya apa? Diajarkan sholat ya terus dia doa. Setelah mu'alaf itu doa Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Itu setelah itu diajarkan. Dan ingat Islam itu tidak ada yang berat, ringan. Ya, sholat, aduh bacanya gimana? Tidak usah mikirin itu. Sholat itu sah cuma 3. Tahu Allahu Akbar, tahu Fatihah, atahiyat cukup sah. Tidak tahu baca surat itu sunat. Doa-doa, ruku, sujud, iktidal itu semuanya sunnah. Sehingga bagi mu'alaf itu yang rukun aja dulu. Hafal Fatihah, hafal Allahu Akbar, atahiyat. Atahiyat separuh dulu. Ya, minimal sampai sholawat. Lebihannya itu sunnah. Jadi tidak ribet sebenarnya ya. Hanya saja. Dan ingat, kalau ada orang mau mu'alaf, udah, yang penting dia udah yakin, iya, langsung ikutin saya. Bahkan kata ulama, wudhu dulu. Itu dosa besar. Kalau dia sudah mau, langsung. Jangan sampai kemusyrikan itu berada walaupun 1 menit, jangan. Makanya tadi hebat itu. Kalau saya lihat Bang Juma itu memimpin, langsung. Gitu. Jangan sampai ada yang mengatakan ini, gimana kalau wudhu dulu? Jangan. Dengan kalian memerintahkan wudhu, dosa besar itu. Karena membiarkan berapa menit dia kafir. Langsung, ketika sudah diyakinkan oleh Gurunda Juma, oleh Kores, udah siap Anton? Iya, langsung ikutin saya. Langsung gitu. Jangan lagi, gimana yang lainnya? Ayo barangkali mau ngasih keyakinan dulu atau tausiah. Jangan. Itu dosa besar itu. Langsung ketika Bang Juma mengatakan, gimana Anton? Siap? Siap. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Langsung gitu. Tidak boleh minum pun jangan.
Karena apa? Dengan begitu membiarkan dia musyrik. Tetap kafir. Ketika dia sudah mantap langsung. Nah, kata ulama, beri jeda. Jeda itu apa? Memberi waktu walaupun 1 menit. Itu sama dengan membiarkan dia tetap kafir gitu ya. Nah, itu saja mungkin, mudah-mudahan kita semua, terutama guru-guru saya di sini, terus kompak sehingga kalau ada orang yang mu'alaf tidak kesulitan mereka. Kalau dulu kan jangan sampai mu'alaf udah dibiarkan, yang penting sudah syahadat, jangan. Eman apanya? Eman bukunya. Lembarannya kan masih suci. Yukfar lahum, kata Bang Juma tadi, maqad salaf. Dimaafkan semua dosa-dosanya. Bukunya baru. Lalu ketika sudah kita biarkan dia, ya dia akan buat dosa-dosa lagi. Mungkin dia apa ya? Ya, kalau kita bimbing, maka buku tuh dia coret-coret nanti. Minum-minum, minuman keras, atau mungkin hal-hal yang menyimpang seperti zaman sebelum Islam lah. Maka kasihan bukunya itu, ya buku yang putih, yang bersih, tidak punya dosa, jangan sampai dicoret. Caranya, kumpul dengan orang-orang seperti di Zoom ini. Nanti bisa mau belajar apa? Masalah nanti hitan apa itu gampang itu. Yang penting akarnya kena. Apa? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Itu sudah kena gampang udah. Selebihnya kita kuatkan imannya. Juga kita semua. Kita ini mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudhilhu fala hadiyalah. Kita juga jangan gembira walaupun Islam. Tetap berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa saja kita yang dari kecil Muslim, kalau Allah cabut gimana? Bisa saja seperti Anton, dari kecil non-Muslim. Lalu Allah beri hidayah. Nah, makanya kita itu ibaratkan hidup itu perjalanan. Allah gampang menarik hidayah dan gampang memberikan hidayah. Nah, caranya kita berdoa dan ayo di zaman sekarang kumpullah dengan orang-orang yang soleh. Biar iman kita semakin kuat. Ya, nah, seperti itu. Ya maaf terlalu lama, Gurunda. Mungkin itu saja dari kami. Silakan diteruskan. Allah. Tadi moderatornya siapa nih? Gurunda. Masya Allah, tausiah dari Ustaz Tata. Gordian. Semoga menambah keyakinan kita, keyakinan Anton, dan tetap semoga menjadi istiqomah semuanya. Lanjut. Sang Abah, saya Bang Imanes disambung, sepertinya Bang Kores lagi ada aktivitas. Bang Imanes lanjut jadi moderator lanjut, Bang. Oke, terima kasih. Aduh, moderator dadakan nih. Barangkali ada yang mau pesan-pesan lagi, pesan-pesan, mengucapkan selamat atas. sedikit Bang Imanes, saya akan sedikit menjawab para netizen ya, yang mungkin dari saudara-saudara kita sebelah ya. Dengan adanya saudara kita banyak yang mu'alaf ini, mereka mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bunda Zuma ini itu ajaran sesat. Jadi insya Allah semua itu hanya sebuah tuduhan. Ya memang hanya tuduhan. Dan gak usah direken. Netizen di dalam Al-Quran disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Hatta bayyana rustum minal khayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamasaka bil urwatil wusqa lang fisamalah wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Insya Allah satu ayat ini bisa menjawab atas tuduhan-tuduhan apa yang dikatakan netizen bahwa Gurunda Zuma ini menyampaikan hal yang sesat. Ternyata Gurunda Zuma ini mengajarkan
dan menyampaikan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang datangnya dari Sang Maha Pencipta alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segitu aja Bang Imaris. Oke, kalau dari saya tetap biasa. Untuk semua yang ada di sini, saudara-saudaraku, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni guru-guru dan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berkahi rezekinya, ya Allah, berkahi rezekinya. Mudahkanlah segala urusannya, ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya. Buat saudara kita, khususnya Anton, istiqomah, belajar, tetap berjamaah. Kami ada di sini, ada apa-apa boleh bertanya tentang apapun. Insya Allah di sini banyak yang mengerti tentang fikih, tentang bagaimana sholat yang benar, tentang bagaimana berperilaku terhadap sesama, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, bagaimana dengan ibu ya khususnya, birrul walidain. Semoga tidak salah tempatnya ada di sini. Silakan merapat. Tetap berjamaah, jangan berpencar. Silakan kalau ada yang lain. Oke, mungkin menguatkan, mohon maaf dulu tapi mau tanya tadi, sudah adakah yang mengutip dari surah Al-Luqman mengenai ayat 14-15 ya? Oh, yang itu ya. Jadi yang buat anaknya Luqman ya. Monggo. Ya, tadi kan ada, mungkin sudah ya, kalau saya ini kelewat mohon maaf, tapi bukan juga niat mengulang, naudzubillah ya, cuman mungkin kan Bro Anton bagaimana indahnya pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana ketika kita bersama dengan orang tua yang berbeda keyakinan gitu ya. Dari ayat 14 tadi juga Ustadz Kakak sudah menyinggung ya, mungkin Ustadz Jumat tadi sudah menyampaikan juga, karena saya jauh dari perangkat, izin mungkin kita menguatkan lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Jadi kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di sini kalimatnya kepada manusia, siapapun itu memang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Jadi tetap wasiat ini berlaku kepada siapapun. Namun kita diingatkan dengan ayat 15. Fokus diterjemah, bismillahirrahmanirrahim. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku. Jadi prosesnya di sini adalah ketika kedua orang tua itu tidak berada dalam keimanan sebagaimana keimanan kita, orang muslim ya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, artinya di sini sebenarnya menyekutukan Allah, menyembah selain dari Allah, atau berbeda keyakinan. Poinnya di situ. Janganlah patuhi keduanya. Nah, Islam tegas garisnya. Jangan kau patuhi, jangan kau ikuti. Misal ketika orang tua kita menyuruh menyembah selain dari Allah atau menyekutukan Allah, maka jangan kita patuhi. Tetapi poinnya pesannya sangat indah. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, ada satu yang memang tidak harus kita ikuti dari apa yang diperintahkan atau yang diajak oleh kedua orang tua kita. Yaitu apa? Ketika dia mengajak untuk menyekutukan Allah. Ketika dia mengajak keluar dari keimanan. Nah, di sini berpisah dalam hal keimanan, jangan kita ikuti, tetapi fala tutihuma wa sohibhuma fid dunya ma'rufah. Jangan kau ikuti kedua orang tua itu, tapi kau berbuat baik sebaik mungkin di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan ma'ruf. Ya, hubungan antara anak dengan orang tua jangan kau pisahkan. Yang namanya hormat, yang namanya takdim, yang namanya banyaklah yang namanya anak kepada orang tua. Tetapi satu poin saja, jangan diikuti ketika menyekutukan Allah. Di luar itu silahkan. Jadi jelas garisnya kan gitu. Bagaimana jangan sampai gara-gara beda keyakinan kita menjadi musuh kan gitu. Ikuti
berbuat baik tetap, dekat dengan orang tua tetap. Justru di sini perintahnya menunjukkan bahwa apa? Akhlakul karimah, akhlak Islam itu kau tunjukkan kepada kedua orang tuamu. Yang namanya ta'dim tetap harus ada. Tetapi ketika dia menyembah selain dari Allah, kamu jangan ikuti. Di situ aja garisnya. Ya mungkin itu ya. Dari saya hanya menguatkan atau semoga mungkin tadi oleh ustaz-ustaz kita juga sudah sampaikan, hanya menguatkan ulang dan mohon maaf apabila ada yang kurang pas dalam penyampaian ini. Dari saya mungkin itu saja. Mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah. Sedikit tapi penuh bermakna. Ya karena yang dibawakan adalah Al-Qur'anul Karim. Monggo dilanjut. Aku ada teman Saya kadang di bekam. Agak takut kalau sudah para ustadz udah ngomong duluan, jadi saya itu agak gemeter gitu takutnya. Monggo siapa nih? Cok, dilanjut Cok. Ini ada teman minta dibekam Cok. Lanjut Cok. Iya lanjut aja Bang Imanes, moderasi mana tahu masih ada, kalau enggak biar ini kita tutup. Kalau Ya udah, misal saya tutup aja nggak apa-apa ya. Iya, karena itu Gurunda cuma juga ada kepentingan juga sebentar. Silakan. Oke. Alhamdulillah malam ini. Bang, mungkin Bang Anton ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin diberikan waktu untuk menyampaikan sesuatu pesan-pesan ke kita semua. Mungkin. Silakan Bang Anton. Tafadhol. Nanti baru Ahi ditutup. Anton. I'm sorry ya, Bang Imanes ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ahi Anton, monggo Ahi Anton. Makasih buat teman-teman semua ya dari Makassar Mualaf Center ya. Makasih buat semuanya, terutama buat Bang Zuma yang bikin aku kayak nggak takut gitu gimana ke depannya nanti. Makanya aku langsung ngambil keputusan tadi. Makasih buat semuanya. Ya. Makasih buat motivasinya juga dari Kak Josel ya. Iya. Sama-sama. Itu kemut itu penganton kepecet moodnya. Iya, maaf. Makasih buat semuanya, buat apa yang terjadi malam hari ini. Aku bersyukur banget bisa mualaf dan kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekaligus usapkan doa dan pengharapan karena ini kan baru mualaf, insya Allah dekat di makbul ya, diijabah, apalagi akan diaminkan oleh saudara-saudara kita semua di sini. Bahkan insya Allah diaminkan oleh para malaikat dan saudara-saudara di sana luar, banyak yang melahirkan ini. Apa yang paling diharapkan? Ya, semoga menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Semoga kedepannya masalahnya bisa ada jalan keluar semuanya, begitu. Amin. Amin. Ya, semoga dimudahkan urusannya. Amin. Ya, minta mamanya dibukakan hatinya. Gimana Bang? Ibunda Anton mau dibukakan pintu hatinya juga. Amin. Ya, semoga amin. Amin ya Allah. Semoga ibundanya Anton menerima dan menyusul, dan Allah mudahkan melalui proses hidayahnya sama seperti Anton. Amin Allahumma amin. Karena dalam Islam itu A'rad ayat 23 kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita sayangi dan anak cucu kita yang kita sayangi. Masya Allah, kita nggak jadi taman boneka di surganya Islam itu. Segala sesuatu hubungan kita di dunia berlanjut ke akhirat, terutama dengan orang-orang yang soleh. Indah banget nggak? Itu adalah kenikmatan kedua yang aku cari di surga itu. Gitu loh. Karena ngapain kenal Ustaz Alif, Gurunda Zuma, Akhi Goldian, Ukti Josel, Akhi Ilyas, Bang Ucok, Akhi Imanes, dan juga seluruh Ivan Villa yang ada di sini. Kalau misalnya hubungan ini nggak berlanjut, ngapain? Nggak terputus hubungan kita sekarang, nggak terputus memori kita sekarang. Karena surganya Islam itu menjawab semua hubungan muamalah yang kita lakukan di sini. Ada manfaatnya gitu. Dan iya, ini aku ada dua lagi nih untuk Anton. Dari kapan mulai tertarik sama Islam itu? Dari tahun berapa? Kelas 2 SMK. Oh, berarti udah pergolakan batin tuh udah jalan
3 tahunan, sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahun 3 tahun, ya, 2 tahun. Masya Ya. Allah. Lama tuh perjuangannya tuh. Keren-keren. Ya karena Akhirnya aku titik finishnya apa udah juga dapet. kan ngabisin apa baca Alkitab dulu gitu. Jadi baru berani ngasih orang tua apa-apa aja kebingungannya. Gak mau langsung bilang ke orang tua kemarin. Jadi bilangnya baru setelah tamat sekolah. Oh. Iya, pelan-pelan aja. Baru tahun ini Kata sih. Habib Nurmagomedov Baru juga. bulan 5 kemarin. Bulan kapan Baru bulan 5 kemarin bilang ke orang tua. Oh, Cuman baru dari Mei ininya. bulan 5, bulan Mulai 5. mantap-mantap untuk ada niatannya. Iya, ya baru berani ngomong ke orang tua. Oh gitu, Masya Enggak, Allah. baru ngomong ke orang tua mau mualaf gitu. Bulan 5 Iya kemarin. itu dah. Keren Gitu. banget Anton. Cerita lu enak buat diceritain ke anak cucu. Responnya gimana? Kang ini. Terus sekarang yang terakhir. Respon orang tua gimana? Kalau boleh tahu? Marah. Oh marah. Masya Allah. Marah terus bilang ya nggak ada itu yang cuman Kristen jalan ke surga begitu. Kalau memang mau tetap mualaf keluar dari rumah ini gitu. Iya. Kalau misalnya memang Kristen Terus jangan cuma lihat Yesus jalan mama ke surga. sampai mama meninggal gitu. Aturan kalau memang Yesus jalan ke surga, setiap zaman Yesus itu ada. Nggak cuma 3,5 tahun doang di Yerusalem sono. Aturan ya. Atau mau. ini senantiasa didoakan. Orang tua senantiasa didoakan. Orang yang terzalimi itu tiada tabir dengan Tuhannya. Itu mungkin ada hadis itu. Jadi kalau diberlakukan atau dipersekusi apapun, toh yang mempersekusi mungkin juga orang yang dulu mencintainya. Doakan sebaik-baiknya. Itu mujarab itu. Jawab dengan cinta ya, Kak. Jawab dengan cinta ya. Jawab dengan rahmat, karena Nabi kita rahmatan lil alamin, maka kita pun akan menjadi pelaku rahmat, pelaku kasih sayang rahmat itu. Kalau saya gini, Kores. Jadi untuk Anton ini, mulai sekarang berbuat baik lah kepada orang tuanya. Sehingganya loh, kok aneh Anton ini. Nanti dia sadar, oh ternyata dia Islam udah lama, saya tidak tahu. Kok ada perubahan baik ya dengan menjadi Islam. Sekiranya gitu nantinya. Betul. Gitu. Tunjukkan akhlak. Karena dalam Islam itu gini ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam. Lalu apa setiap hari disuapin ibunya itu. Kata ibunya, kamu nyuapin bagaimanapun aku tetap benci ke kamu katanya. Bahkan dia tidak mau makan ibunya itu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Bu, saya dengan Islam berbuat baik, tambah baik ke ibu. Makanya tak suapin terus. Tapi ingat Bu, kalau ibu tidak mau makan, cuma gara-gara saya mu'alaf, Anda kan ibu itu punya nyawa 1000, hidup lagi. Tetap saya suapin, saya berbuat baik. Tidak akan saya merubah agama saya. Tapi masalah kebaikan, saya lebih baik lagi dari dulu. Udahlah, ayolah makan. Gitu. Berarti luar biasa. Ya. Iya, akhirnya apa? Tertarik. Nah, kalau kita itu sekiranya banyak loh. Orang-orang itu kadang-kadang dengan dakwah. Orang tertarik mualaf. Kadang-kadang dengan akhlak. Ya, untuk Anton ini dengan akhlak. Perubahan itu. Apalagi perintahnya birrul walidain itu apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu dalam Islam. Walaupun beda. Justru tambah apa ya? Kita tambah tawadu, berakhlak kepada kedua orang tua. Sehingga nanti kalau tahu, kalau ngamuk-ngamuk misalnya marah, Bu, saya sebenarnya udah lama, Bu, mu'alaf itu. Makanya saya tambah berbuat baik kepada ibu. Itu perintah agama saya, gitu. Kan terkejut nantinya gitu. Nah, seperti itu caranya itu ya. Lanjut, Vin. Jendil itu terkejut. Masya Allah, keren banget Tata ngasih itunya. Itu Ton, terapin Ton. Makin baik ke ibunda. Pasti Bang, pasti. Masya Allah, cakep. Terakhir ini dari aku. Perubahan lah Bang. Tentunya. Iyalah, mualaf loh, lahir baru. Sebagaimana bayi yang bikin orang tua sayang banget, itulah juga mualaf. Akan membuat orang tua lebih sayang banget.
Yang terakhir ini Anton dari live komennya Share Comment Center ini ngingetin juga kepada kita, mualaf itu doanya selalu dijabah oleh Allah. Maka dari itu aku memohon kepada Anton untuk doakan kami. Apa? Jodoh. Udah tadi. Tadi jodoh udah. belum jodoh. Jodoh. Untuk Ustadz Tata apalagi requestnya spesifik jodoh lagi. Tafadol Anton sekali untuk yang live komen aku. Ini yang nonton ada sekitar alhamdulillah 460-an. Gas. Rem. Aduh bingung aku. Tapi sebenarnya udah bagus ya. Tadi itu ketika diminta doa bagus doanya Anton itu. Mudah-mudahan tambah lebih baik lagi. Itu ibaratkan husnul khotimah itu. Luar biasa doanya tadi itu. Tanpa kita tuntun tapi Anton ini bagus doanya. Tanpa kita tuntun malah apa? Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi. Nah itu memang luar biasa doa itu. Oh berarti udah didoain tadi ya? Udah. Cuma saya udah ini yang live komen masih pada minta-minta. Udah minta jodoh. Ya udah kalau begitu Anton mungkin kita siap-siap itu dapat banyak chat-chat dari saudara-saudara baru Anton untuk memberikan pertemanan, kenyamanan dan supaya nggak merasa sendiri gitu. Karena memang mualaf itu punya hak sebagaimana baik diurusin oleh jamaah yang lain. Karena dalam Islam itu kita dianjurkan berjamaah itu. Lalu sama kita sekarang stay tune ya Ikhwah untuk nonton Guru Ndak Akan Dialog. Nanti Anton juga kalau mau aku kasih linknya. Kita nonton di MDM. Gimana Kang? Kita tutup saja di sini. Ya? Di mana? MDM. Guru Ndak di MDM. MDM. Ya. Oke kalau begitu kita iya. Sedikit dong bicara boleh. Tafadol silakan. Iya. Penatua banyak juga nggak apa-apa. Enggak dikit aja. Saya udah cukup tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terserah boleh kok banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina, Anton. Waalaikumsalam. Saya mengaturkan ahlan wa sahlan, ahi. Selamat datang kepada dalam dunia Islam, tentunya dunia yang Allah janjikan kepada kita. Islam itu baik, bagus dan benar, bukan cuma teori, tapi dalam praktek pun demikian. Islam ini akan baik dan bagus kalau antum si orang Islam melakukan sesuatu yang baik dan bagus dan benar. Demikian juga kami. Ya, insya Allah wajah Islam telah ada dari Anda, dari kami semua. Itu Quran yang jelas benar itu tidak akan bermakna kalau tidak dipraktekkan. Insya Allah, yuk kita sama-sama. Antum tadi benar kata saya sambil keluar air mata loh. Ketika antum ingin doa antum tadi itu ya semua terbaik dan itulah yang kita inginkan. Kami semua ingin menjadi wajah-wajah Islam ya. Kami ingin sekali menjadi Islam itu. Islam itu penyebab gitu kan, turunan rahmat dari Allah dan insya Allah antum kami semua adalah orang-orang yang sedang mewakili Islam sendiri. Islam yang negatif insya Allah akan tertutup semua itu dengan antum memasuki dalamnya, antum tahu bagaimana dalamnya insya Allah ya. Ajaran Islam tidak ada yang cacat dari segi otak dan akal kita ya. Kita disuruh sholat itu sangat pantas, sangat benar. Sila puasa itu sangat baik dan untuk baik diri kita juga untuk lingkungan kita. Berkurban di dalamnya juga demikian, baik untuk kita, baik untuk orang lingkungan kita ya. Berpuasa, berkorban, berjilbab bagi perempuan, menutup aurat, semua ajaran Islam. Maka ketika ada suatu pernyataan, apabila orang selamat di dunia, maka di akhirat akan selamat. Insya Allah dengan Islam Anda selamat. Gitu. Insya Allah ya, kita sama-sama lihat. Misalnya ada larang mabuk, larang judi, larang zina. Itu semua bukan memberatkan kita, tapi untuk kemaslahatan kita, untuk keselamatan kita. Ya, karena yang mabuk itu yang rugi bukan cuma orang lain kan mabuk, apa akan rugi dengan mabuknya kan gitu. Dengan judi, dengan mencuri, dengan membunuh, dengan berzina itu yang akan rugi bukan cuma dirinya, tapi lingkungan pun akan rugi, akan hancur. Insya Allah Islam melarang itu semua. Gitu. Adapun hukum-hukum yang tegas keras itu sebagai bentuk pagar, gitu kan, pagar untuk kita sehingga insya Allah akan terjaga dari hal yang baik tadi. Selain tegas ini baik untuk kita, itu pun dipagar dengan hukum-hukumnya. Dan hukum pun adalah baik juga untuk kita. Ketika saya datang mencuri, itu saya datang kepada pimpinan saya, bapak saya mencuri, terus saya dipotong tangan saya, itu pun adalah baik bagi saya. Lebih baik hilang tangan saya gitu kan. Dan saya akan masuk surganya Allah. Karena barang siapa menerima hukum di dunia, di akhirat tidak akan dihukumin lagi. Gitu. Ketika Anda diomelin gara-gara nggak sholat, atau ditegur untuk sholat, atau diajak untuk berpuasa, itu baik untuk kita. Nggak ada satupun yang jelek dengan itu.
Disuruh untuk berjilbab kan untuk perempuan, anak-anak antum nanti ke depan anak-anak yang muslim untuk berjilbab. Itu baik untuk semuanya. Jadi insya Allah agama ini udah paripurna, baik untuk dunia, baik untuk akhirat, baik untuk manusia si pelaku, baik untuk orang-orang di luar dirinya, terhadap tetangganya, terhadap orang lingkungan itu baik. Itu Kang Anton ya, sekali lagi saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang Ahina. Antum jadi tanggung jawab kami semua. Antum bertanggung jawab diri antum sendiri di hadapan Allah. Kami pun adalah orang yang terlibat di dalamnya. Terima kami sebagai saudara antum adalah saudara kami. Ya benar kata ikhwan kita yang lain. Ketika ada masalah, yuk kita pecahkan bareng-bareng. Antum tidak sendiri. Insya Allah Islam ini udah mayoritas. Tapi insya Allah ini kita lebih dalam lagi, ya lebih kuat lagi dan insya Allah lebih banyak permakluman. Dan kita harus mampu menahan diri. Gitu. Jangan sampai kita orang-orang yang ditegur oleh orang lain kan gitu. Jadi Islam itu siap ditegur, siap menegur, siap memimpin, siap dipimpin. Keseluruhan ada dalam diri kita insya Allah. Demikian Kang Anton, sekali lagi Ahina, anakku, ya semoga Allah panjangkan umur antum, Allah titipkan untuk antum, ya kan, diberikan keteladanan, kesempurnaan, pemahaman keagamaan sehingga membawa agama ini lebih baik lagi. Kita minta kepada Allah semoga Allah melunakkan hati perasaan ibu antum untuk menerima kebenaran ini. Setelah antum merasakan ini baik. Amin ya Allah. Orang tua kita pun demikian. Ya, Allah mudahkan, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan cahaya ini dan antum orang yang wajib menuntunnya. Siapa yang akan mencintai? Dan kita sebagai orang tuanya tentunya. Ya, berangkat dari sanalah insya Allah akan kamu pertontonkan apa cintanya antum kepada kita. Jangan ikhlas. Jangan kepada orang tua, kepada musuh pun. Antum punya musuh dulu, perebutan pacar kayak apa kayak. Kalau kita mikir bahwa betapa susahnya neraka, kita sudah akan mereka. Ya Allah ampuni saya. Kemarin saya membenci dia. Saya ingin dia masuk neraka. Saya nggak mau ada orang masuk neraka karena saya tahu neraka itu sangat sulit, sangat susah. Saya nggak mau, ya Allah maafkan saya kemarin telah berdoakan yang tidak bagus. Apalagi nih orang tua. Tarik dia dengan sangat khusus, sangat khusus gitu. Ya ini kebaikan antum. Bapak udah nggak ada ya, Kang Anton? Iya. Udah nggak ada. Iya, udah meninggal. Tetap doakan ya. Mungkin beliau belum tersentuh, tapi saya yakin, saya percaya. Ya dengan antum mampu memahami jadi Islam, insya Allah menjadi wasilah, alasan Allah untuk menerima orang tua kita masuk dalam surganya. Kenapa? Karena punya anak yang sabar dan yang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pencipta langit dan bumi, pemilik alam surga, dunia dan seluruhnya. Allah yang menciptakan, Allah yang akan menjadi, Allah yang akan mengizinkan siapapun masuk dalam surganya tentunya. Demikian Kang Anton. Banyak panjang lebar dari saya, ini sebagai bentuk pengulangan kata, tapi semoga Allah maafkan ya apa yang saya sampaikan. Saya berdoa, semoga Allah menerima kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, di barat, di timur, di lautan, semuanya adalah umat muslim. Kita doakan Allah jaga dari fitnah zaman yang akan menggelincirkan kita semua. Demikian Kang Anton ya, semoga sekali hati terima kasih ya, semoga Allah mudahkan semua. Ada wallah ya. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu kita ya tutup. Sip, kalau begitu Ivan Fisabilillah, Brother Anton juga ya, stay tune terus dengan kita. Kalau misalnya ada gimana naik aja ke Zoom terus, naik ke Zoom terus dan juga jangan lupa untuk berjamaah di luar. Nanti seperti yang dijanjikan akhirnya Goldian, Gurunda Zuma dan juga Uda Sondi akan ada yang menemani di sana dari yang muslim juga dan insya Allah akan sebaya juga, jadi seru. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Ikhwani fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku geser dulu ya. Yo, Triun Seler udah tutup. Anton, Masya Allah, cakep banget. Tunggu banyak yang nangis di komentar. Gara-gara lu. Kami yang terima kasih karena cerita-cerita kayak gini tuh bikin meremajakan kembali iman. Cerita-cerita yang kayak begini itu. Kisah-kisah Anton, apalagi perjuangan supaya ibundanya nggak marah. Lalu kemudian Gurunda memberikan masukan bahwa ya justru mesti Islam supaya nanti ibundanya juga yang dari marah mendapatkan hidayah. Kayak gitu-gitu kan. Itu kan jadi masukan juga buat gua pribadi. Cakep. Gaston. Mungkin ada MDM, kalau ada teman-teman yang ingin mengunjungi MDM silakan di chat udah ada.
Kang Anton, yuk kalau mau belajar lagi dengan Islam silakan masuk ke MDM mungkin. Di sana kita bisa. Yuk, kita liatin gimana gurunya nabok-nabokin Tritung. Ton, berangkat Ton. Berangkuy. Ilyas jazakallahu khair. Sudah di link chat Zoom. Itu sudah ada tuh dari Ahi Budak Angon tuh. Di mana ya lihatnya? Aku enggak sebenarnya enggak. Di mana tuh? Itu. Ini coba lihat di pojok kiri bawah itu ada icon mute, lalu sebelahnya start video, sebelahnya ada partisipan, sebelahnya chat. Enggak pakai more. Kores yang di more Kores. Jadi pakai apa sih? Anton pakai apa Anton? Apa tuh? Pakai HP apa pakai laptop? Pakai HP atau pakai laptop? Nah, gini. Pakai HP. Oke, kalau pakai HP, tuh ada kanan bawah itu tertulis lain-lain atau garis kan? Titik-titik 4 atau 3 kan di bawah, kanan bawah. More. Bukan. Tulis ada kan more. di bawah kan? Ya kalau HP saya lain-lain gitu loh. Ada bahasa ya Inggris, kan? ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kan di chatting room itu kan sudah ada tuh hijau-hijau, tinggal klik aja. Bukan MDM yang hijau. itu. Yang tulis Bukan. MDM. Yang tulisan MDM. Sabar dulu baca saya. Jadi Bang Anton udah lihat yang di sebelah partisipan? Yang di layar. Chatting room. Aduh, coba tap. Enggak. Coba tap dulu layar HP-nya. Ya kan? Ada kan? Ada enggak? Kanan di sini bawah. tulisannya cuma ada kanan bawah nggak ada apa-apa. Di tap dulu layar HP-nya, disentuh dulu layar HP-nya. Ya kan, sudah? Ada. Bener. Di ke atas, di bawah-bawah nggak ada, kosong, cuma ada titik gitu. Iya kan, di bawah, kanan bawah kan ada titik. Titik kan? Apa? Titik untuk nge-scroll itu orang-orangnya gitu. Oh, berarti itu, berarti di back. Di back. Supaya gambarnya kelihatan, supaya gambar-gambar kelihatan. Udah belum, Ton? Ini gambar-gambar orang-orangnya ada. Udah, di tab yang paling kanan bawah kan more atau lain-lain. Oh iya, ini ada. Lainnya ya, terus pencet, cari yang chat atau obrolan. Mengobrol. Ya. Terus tekan. Nah, udah di tab. Udah. Itu ini ada chatnya. Ya ada dari Kang Budak Angon. Itu tuh. Budak Angon. Di tab aja. Yang di tab aja. Ya. Nanti live keluar. Langsung ke sini, langsung ke masuk MDM. Ini di Zoom lagi ya? Iya, tapi beda Zoom. MDM itu. Ya udah, aku klik dulu ya. Ya. Pilih yang MDM, nanti jangan keliru. Udah. Itu kan satu doang yang kalau itu. Udah keluar tuh. Sudah masuk di sana.